Halo guys, balik lagi bareng gua Ali di channel Asokat Story. Di video kali ini gua akan membahas tiga propaganda Jepang di Nusantara nih dulu, era Perang Dunia Kedua. Sebenarnya propaganda Jepang itu banyak yang tersebar di seluruh Asia. Cuman di sini gua lebih spesifik lagi membahas propaganda Jepang di Nusantara. Sebuah negara pasti memiliki propaganda. Propaganda ini tujuannya adalah untuk mendapat simpati atau orang-orang yang berkontribusi kayak gitulah. Bahasa gampangnya orang-orang yang mendukung kayak gitu. Dan jika mereka sudah mendukung, pasti mereka mau gitu kan, mau diajak kerjasama dan mau diperintah kayak gitu oleh si yang memberikan propaganda itu. Seperti yang kita tahu pada saat Perang Dunia Kedua nih, ada tiga negara, yang mana tiga negara ini menjadi blok poros kayak gitu, blok poros atau dalang lah kayak gitu, dalang di Perang Dunia Kedua geng. Beberapa diantaranya adalah Jerman, Jepang dan juga Italia. Jerman pada saat itu menyebarkan propaganda bahwa Jerman itu merupakan ras tertinggi atau ras terkuat kayak gitulah, tertinggi, terkuat, terhebat kayak gitu, yang diberi nama ras Arya. Ciri-ciri fisiknya menurut mereka nih, menurut mereka adalah bermata biru, terus berkulit putih dan juga berambut pirang kayak gitu. Jadi pada saat itu, pada era-era tahun 1939 sampai tahun 1945, di Jerman itu lebih dihargai geng. Kalau misalkan ada orang asli Jerman nih, apalagi kulitnya putih, rambutnya pirang, terus matanya biru kayak gitu. Kenapa? Karena itu adalah salah satu propagandanya lah kayak gitu. Propaganda pemimpinnya yaitu si kumis kotak untuk menarik simpatisan gitu kan, mayoritas orang-orang berkulit putih dan juga bermata biru pada saat itu geng. Jadi yang kulitnya nggak kayak gitu, terus yang matanya nggak biru itu kurang dihargai kayak gitu. Dan propaganda lainnya dari Jerman adalah agar membumi hanguskan warga Yahud atau bangsa Yahud. Bangsa Yahud dianggap suatu bencana gitu ya, suatu bencana atau suatu hama kayak gitulah. Hama, kenapa hama? Karena ketika Perang Dunia Pertama pun Jerman itu kalah karena siapa sih? Karena orang-orang Yahud. Maksud gue gini loh, pemimpin negara-negara musuhnya Jerman pada saat itu atau pemimpin negara-negara sekutu pada saat itu adalah didominasi orang-orang Yahud kayak gitu. Jadi ada aja lah orang Yahudnya tuh. Kayak misalkan pemimpin kerajaan Inggrisnya kayak gitu, salah satu contohnya tuh. Terus misalkan pemimpin negara mana lagi kayak gitu, pokoknya didominasinya lah kayak gitu. Jadi si pemimpin Jerman ketika Perang Dunia Kedua memutuskan untuk membumi hanguskan warga Yahud kayak gitu geng. Dan itu pun merupakan propaganda yang melekat nih sampai era-era tahun 1945 geng. Lanjut ke pembahasan intinya, yaitu propaganda Jepang di Indonesia atau di Nusantara dulunya, karena dulu kan belum atau bukan Indonesia namanya, masih Nusantara kayak gitu. Pada saat itu Jepang menyebarkan tiga propagandanya geng. Sebenarnya propaganda Jepang itu banyak, cuman gua rangkum menjadi tiga poin propaganda Jepang di Nusantara kayak gitu. Propaganda yang pertama adalah Jepang Cahaya Asia geng. Jadi pokoknya kalau Nusantara pada saat itu pengen cerah kayak gitu loh, pengen cerah kehidupannya, pengen cerah pemikirannya, harus menuruti segala sesuatu atau harus menuruti perintah nih kan, semua perintah kekaisaran Jepang pada saat itu. Dan pada saat itu disebutnya itu kadang-kadang Nippon geng, kadang Nippon, kadang Jepang kayak gitulah, tergantung orangnya sih. Jadi di sini seolah-olah Jepang itu dituhankan gitu geng, di atas segalanya lah kayak gitu, ya perintahnya, ya ideologinya, terus semuanya pokoknya lah. Jadi di saat orang-orang Jepang mengibarkan bendera Jepangnya gitu dan menghormatinya, maka warga Nusantara juga harus kayak gitu tuh. Terus juga di saat warga Jepang itu menyanyikan lagu kebangsaan mereka, ngikut juga tuh, harus ngikuti kayak gitulah. Harus diikuti oleh warga Nusantara juga kayak gitu. Bahkan kakaknya nih geng, kakaknya nenek gua kan punya kakak nih. Nah, kakaknya itu jago banget bahasa Jepang geng. Itu adalah salah satu bukti bahwa kuatnya gitu kan, kuatnya propaganda Jepang kayak gitu. Sampai orang yang sudah tua pun masih mengingat bahasa Jepang gitu. Saking tegas dan juga saking kuatnya propaganda mereka kayak gitu. Gua pun terheran-heran geng, karena fasih banget sumpah bahasa Jepangnya. Jadi bukan kayak orang Indonesia, bukan kayak orang Jepang aslinya ngomongnya tuh. Nggak sekedar ngomong Jepang doang, nyanyi bahasa Jepang pun jago kayak gitu geng, jago plus fasih. Yang kedua adalah Jepang adalah pemimpin Asia geng. Jadi pokoknya kalau ada sesuatu nih, Jepang harus lebih hebat dan harus lebih kelihatan superpower kayak gitu loh. Walaupun ya aslinya nggak gitu. Misalkan pertandingan nih, pokoknya dipolitisir lah, dipolitisir, kira-kira Jepang yang menang,
Misalkan ada tinju gitu kan, tinju antara orang Nusantara sama orang-orang Jepang kayak gitu tuh. Kalau orang Nusantara menang, cuma tetap aja dipolitisir sehingga kelihatannya itu Jepang tetap memenangkan atau mengungguli orang Nusantara tersebut ketika beradu tinju kayak gitu. Itu salah satu contohnya, geng. Atau misalkan ada penyerangan kemana nih, padahal di beberapa tentaranya itu ada orang-orang Nusantara, geng, tapi tetap aja yang jadi pemimpin adalah pasukan Jepang kayak gitu. Pokoknya di segala lini lah, misalkan megang desa ini gitu kan, kepala desanya orang Jepang, tetap yang tadinya orang Nusantara digeser gitu kan, jadi bendaharanya atau jadi sekretarisnya kayak gitu. Atau misalkan di kecamatan A gitu kan, di kecamatan A itu orang Nusantara nih pemimpinnya, ketika Jepang masuk ke Nusantara ya digeser tuh posisi itunya, jadi harus orang Jepang gitu kan yang menjadi camatnya kayak gitulah. Propaganda yang ketiga adalah Jepang pelindung Asia nih. Kenapa pelindung? Karena seperti yang gue bilang tadi tuh, Jepang itu ingin mereka dan juga ideologinya gitu kan, ideologi kekaisaran Jepang seperti Tuhan kayak gitu kan. Makanya di sini dia menambahkan propaganda yaitu Jepang adalah pelindung Asia atau Nippon pelindung Asia kayak gitu, geng. Jadi semuanya sih, bukan di Nusantara doang, salah satunya adalah Nusantara kayak gitu. Ada lagi propaganda terakhir nih yang gue tambahkan, yaitu propaganda Jepang adalah saudara tuanya Nusantara, geng, atau orang-orang Indonesia dulu. Dulu kan namanya Nusantara tuh. Nah, pada saat itu kenapa Jepang mempropagandai seperti itu? Karena kulit kita kan sama tuh sama kulit orang-orang Jepang gitu kan. Ya walaupun nggak semua lah, cuman kan ada beberapa orang Jepang yang kulitnya itu sama persis sama kita gitu kan. Sama-sama sawo matang, sama-sama agak coklat gitu kan. Terus matanya juga sama kan, sama-sama agak sipit gitu kan. Terus tingginya juga nggak jauh beda gitu kan. Ya kisaran 160 cm gitu kan, sampai 170-an lah kayak gitu paling tinggi itu tuh, geng. Ya karena kan benuanya sama-sama benua Asia gitu kan. Bedanya kalau di Jepang itu kan Asia Timur, di kita kan Asia Tenggara kayak gitu kan. Dan itu pun untuk menarik kepercayaan dan juga untuk menarik hati masyarakat Nusantara pada saat itu. Ya lu aja misalkan ketemu orang baru nih, lu dianggap saudara, lu seneng nggak? Apalagi orang yang menganggap lu saudara itu adalah orang yang berpower gitu kan, yang mempunyai jabatan, terus juga yang mempunyai kekuasaan kayak gitu, pasti lu seneng kan? Seperti Jerman dulu tuh, Jerman ketika memasuki negara-negara dan negara itu nurut gitu kan, banyak kalangan pemudanya yang direkrut menjadi tentara Jerman, plus dipropagandai bahwa mereka adalah ras Arya kehormatan kayak gitu, geng. Padahal mereka kulitnya nggak mirip kayak Jerman kayak gitu, kulitnya nggak putih, terus juga matanya nggak biru, rambutnya nggak pirang, cuma tetap mereka dianggap saudara kayak gitu, geng. Sebenarnya ini nggak tulus gitu loh, ada ada misi yang terselubung kayak gitu, geng. Misinya adalah menarik simpati gitu, geng, agar mereka itu tetap berkolaborasi kayak gitulah, tetap berkolaborasi, tetap bersekutu gitu loh dengan negara Jerman atau Jepang kayak gitu, geng. Cuman bedanya tadi tuh, kalau Jepang menyebutnya saudara tua, nah kalau Jerman dulu menyebutnya adalah ras Arya kehormatan kayak gitu, geng. Buat lo yang ingin menambahkan tentang propaganda Jepang di Nusantara dulu, silakan tambahkan di kolom komentar di bawah. Dan buat lo yang suka dengan video gue, pasti udah klik tombol subscribe dan logo bell yang dari sampingnya gue Ali. Kita ketemu di video berikutnya. Terima kasih.